Surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-liqa, nikmatnya hubungan. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Kira-kira orang yang berhubungan intim dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu. Kulo diajari kali bapak kulo, kali guru-guru kulo. Kowe nek ndek kesusahan, ora ono susah iku gede kaya ditinggal Kanjeng Nabi. Mati nek Kanjeng Nabi susah. Wan ora kena mukholi, haram mukholi kaya kholi Nabi Muhammad gak ono. Sebab kepengin apa sing ning Kanjeng Nabi Muhammad iku digawa ilmune sampai ila yaumil qiyamah. Anae Kanjeng Nabi mirsani raine Kanjeng Nabi. Wis alim karepe dhewe. Wahsi niku wong sing paling digedhi Kanjeng Nabi asal. Mergo sing mateni Sayyidina Umar. Sing mateni Hamzah. Wahsi mirsani raine Kanjeng Nabi. Ana merenguti krasa. Aku iku wahsi perang terus fisabilillah sampai akhirnya wahsi mateni Musailimah al-Kadzdzab. Sampai tak beritahu ya, Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya gak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Ketika Anda mengatakan ada dua Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak, bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya, karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga dalam pikiran orang-orang ahli tauhid mengatakan membayangkan Tuhan saja itu gak kebayang, karena turunan kata ini pasti selalu salah. Ini pula yang diajarkan Rasulullah lewat bimbingan Allah, lewat wahyunya yang disebut kulau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Karena kalau ada dua Tuhan pasti kamu sifati sama-sama kuat. Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum, karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi. Atau kamu sifati dua Tuhan ini sama-sama lemah, itu tidak mungkin lagi, karena ternyata bumi ini terbukti wujud. Pasti penciptanya ini tidak yang sangat kuasa. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampai ingat nasib sampai saya, ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya yo tahu 3 jam. Ruwet wae nailing sampean ruwet.
Tapi nak eling Allah lahul asmaul husna, Allah lahus sifatul ula, Allah arhamur rahimin, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk, sehingga ketika Kanjeng Nabi sebutnya menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali, karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus, dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami. Makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga enggak boleh kumol luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, bisa 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah tuh yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penun. Guyon itu mubah itu rano ganjarane, rano nopo dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah mbek konco? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Nah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek konco yo ganjaran. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan yang gitu. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu nggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi. Karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. So, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan, terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Pak, makanya tidak usah nuntut, karena awalnya sudah salah. Dunia itu longgar ya, longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi, kalau nggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau nggak bisa besok ya besoknya besok, kalau nggak bisa ya besoknya besok, karena masih ada apa? Hidup. Tapi kalau urusan akhirat, bayangkan kalau kamu itu besok mati. Kabeh sing gremeng bumi Allah nanggung rezeki ini. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya, iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki.
Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha apa aku ra di duit ra di beras. Nah, itu jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Lah iku sing paling rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe napa? Dhewe. Ketika Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya ada tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu, yang sarah Burda. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radidha min nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnah? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. حي على الصلاة. Ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan, mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meten-meten itu. Di antara manusia ada orang yang menguasai harta dunia tapi dia tidak mencintainya. Oh, ini orang hebat. Memiliki dunia tidak masalah, asal jangan cinta dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia memiliki tapi tidak dikuasai. Harta menyukainya, karena ada orang itu kalau kerja jodoh sekali, cepat sekali kaya, itu namanya dia disukai oleh harta. Tapi dia tidak mencintainya. Ndak eman, ndak pelit, kehilangan pun ndak masalah kalau itu harta. Dunia melayaninya, tapi dia tidak mau melayani dunia. Yang dia layani hanya Allah saja. Dia mampu siap menyingkirkan dunia, tapi dunia tidak mampu menyingkirkan dia. Copet itu nganti nyopet ya mergo seneng duit. Wong nganti nakal ya perkara seneng duit. Dados Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong zalim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nak sampean misalnya kiai kok muni duit iku penting. Niku ilmune padha mbek ilmune tiyang-tiyang nakal ditakoki duit nggih muni penting. Tapi nak muni sujud itu penting, tahajud itu penting. Nak mboten tiyang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron namtu fi sholati. Salat itu kudu indah, kudu nyaman. Karena kita memang berpuasa karena Allah dan memang ada pengorbanan dari kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka otomatis mudah nyambung. Awake dhewe iku bakal mudah nyambung kambek Gusti Allah mergo ada pengorbanan. Kalau kamu beriman atau kamu cinta tanpa ada pengorbanan, maka nilai legitimasi atas rasa cinta itu seakan-akan kosong. Ngaku iman ning Gusti Allah, ngaku demen ning Gusti Allah, cinta ning Gusti Allah, tapi nggak ada pengorbanan, ya kamu nggak bisa. Semakin dekat itu nggak bisa. Manusa yo koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa yo kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan niku sugih, tapi cara apa yo fakir kabeh. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pengiran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih wong dhuwitku mbok.
Wah, kabeh wae pengen. Cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih. Tapi cara pangeran ya kire kabeh. Antumul fuqara'u ila Allah. Kabeh fakir kire kabeh butuh ya Allah. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu. Sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir Allah. Sholat itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak. Sholat itu tanamkan. Kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita, andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan, tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak dongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Bener-bener guyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah iku jenengan sakene, nak ora bahaya kafir iku coba. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini bukan jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Hidup kalau tidak dipakai ruwet dan menerima apa aja yang ada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pasti uripe sumeleh. Sikap sumeleh kuwi wapi pol. Jadi sumeleh itu nerimo dengan rasa yang syukur, benar-benar syukur. Jadi hidup kalau tidak dipakai ruwet dan menerima apa aja yang ada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pasti uripe sumeleh. Contoh real, hari ini saya cuman masak tahu. Anak itu masak tahu. Bu, namung ngenten tahu, iya gak apa-apa. Tambahi sambel ben ono anunya. Ya sudah gitu aja. Saya tidak harus lho kok gak ono iwake. Lho kok gak ono tempene. Lho kok gak ono kerupuke. Tidak. Itu artinya saya masih belum sumeleh. Durung bersyukur dengan apa yang ada. Jadi tidak hanya makanan, Mbak. Disakitin orang, difitnah orang, plek. Waduh, sakit ya, sakit. Aduh, sakit. Ini teman kerjaku kok begini. Kok dia mencari muka ke atasan. Terus kamu mau balas, berarti kamu belum sumeleh. Dan itu perlu diterapkan everyday. Hal-hal yang kecil-kecil itu. Oke lah. Iya, gak popo. Gitu. Menerima opanane sambil bersyukur. Jangan dibuat masalah. Nek urip iki dienggo masalah ya masalah terus. Tapi kalau kita sumeleh, ya wis lah. Iki mang aku gak nggawe kelambi abang ijo karena baju saya yang gantung yang kemarin sudah saya pakai ini dan masih bersih, masih harum. Saya pakai apa adanya. Saya tidak harus memaksa. Ya sudah apa adanya. Tidak hanya perkara makanan, tidak hanya perkara duniawi, tetapi juga sikap. Kalau saya Mbak rumusnya, disakitin orang, difitnah orang, no problem. Aku madule nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti, kula sakit, gitu aja. Kula nyun keadilan nggih Gusti, hanya gitu aja saya. Nggak pernah aku
nyebut orang yang menfitnah saya itu. No. Nanti Allah yang bekerja. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Karena kita manusia, Kak. Apa kewenangan kita? Apa hak kita untuk menghakimi orang lain? No.